Mantan pembalap Gresini Racing, Inia Bastianini akan menjadi rekan tim Francesco Bagnaia pada MotoGP 2023. Banyak sekali hal menarik yang diprediksi bakal terjadi. Salah satu hal menarik dalam tes pramusim 2023 di sirkuit Ricardo Tormo Valencia, Spanyol pada Selasa 8 November 2022 adalah melihat pembalap Italia Inia Bastianini mengenakan pakaian balap Ducati yang berwarna merah. Sangat menarik untuk mengenakan pakaian merah. Pada pagi hari, saya tidak akan mengatakan bahwa saya gugup, tetapi saya sangat bersemangat untuk memulainya. Saya tidak sabar untuk melihat bagaimana kami bekerja dan apa yang terjadi di garasi. Pada akhirnya, semuanya berjalan sesuai rencana, kecuali pada start terakhir ketika saya terjatuh. Selain itu, saya sangat bersenang-senang, kata Bastianini. Bastianini mengalami satu-satunya kecelakaan pada hari pertama tes pramusim itu. Sebelumnya, Bastianini setahun bersama tim satelit Gresini dan akhirnya pindah ke Ducati musim depan. Bastianini pun menjelaskan perbedaan bekerja dengan tim pabrikan. Ada lebih banyak orang di pit box, tetapi pada awalnya saya mencoba untuk mendapatkan perasaan dengan manajer teknis baru saya. Kemudian kami juga mulai bekerja dengan Gigi Dalinya dan semua orang Ducati lainnya. Sungguh menakjubkan. Mereka mendengarkan dan mencoba membantu dalam segala hal, dalam setiap aspek atau detail motor, kata Bestia. Hingga saat ini, Bastianini belum pernah mengerjakan pengembangan sebuah motor, apalagi Ducati. Kami langsung bekerja pada motor baru dan mencoba beberapa hal yang menurut saya akan membantu kami di masa depan. Juga beberapa hal lain yang harus kita pahami apakah mereka bekerja atau tidak, ujarnya. Sebelumnya, Bastianini menggunakan Desmose DC GP21, sekarang dia memakai GP23 baru. Ini adalah motor yang sangat presisi. Yang membuat saya terkesan adalah saya bisa melakukan hal yang sama di setiap lap. Setelah kecelakaan itu, pembalap Italia memutuskan untuk tidak kembali ke lintasan dan mengakhiri sesi. Saya melewati gundukan di tikungan 6, keluar dari tikungan 5 dengan tenaga lebih besar. Saya datang ke tempat yang berbeda dan melewati gundukan ini. Saya tidak melakukan sesuatu yang aneh, saya hanya melewati tempat yang berbeda. Kesan pertama adalah bahwa mesin 2023 yang baru agak lebih mulus daripada 2022. Itu terasa baik bagi saya. Anggap saja, pasti akan ada pekerjaan yang harus dilakukan dan saya juga ingin melihat seperti apa rasanya di lintasan yang berbeda. Karena Valencia memang sedikit istimewa. Akan sangat penting untuk memahami sesuatu untuk tes berikutnya. Tes pramusim berikutnya akan dilakukan di Sepang. Ducati juga menguji fairing dan aerodinamika baru. Saya melakukan beberapa lap dan tidak merasakan perbedaan besar. Tetapi saya yakin para teknisi akan memiliki lebih banyak informasi daripada saya sekarang. Tetapi secara keseluruhan mereka tidak buruk. Sementara itu, Bastianini akan satu tim dengan juara dunia 2022 Bagnaia. Sebagai rekan satu tim yang baru, komunikasi antara Bastianini dan Bagnaia kini akan menjadi sangat penting. Marquez ingatkan Mir dan Rins, di Honda harus belajar akrab dengan Crash. Joan Mir dan Alex Rins akan memulai petualangan bersama Repsol Honda dan LCR Selasa ini. Marc Marquez memperingatkan mereka dapat motor yang Anda harus jatuh jika Anda mencari batasnya. Dua perubahan besar pada formasi pembalap untuk musim 2023 dipicu oleh keputusan tak terduga Suzuki untuk keluar dari kejuaraan dunia MotoGP. Mereka meninggalkan dua pembalap cemerlang di grid, juara dunia 2020 Joan Mir dan pemenang balapan Alex Rins tanpa motor. Pada Selasa ini, baik Mir dan Rins akan mengendarai RC213V untuk merek sayap emas, yang pertama di Repsol Honda, sementara Alex akan berada di tim satelit LCR, di mana ia berharap dapat mengandalkan perangkat yang sama dengan pembalap pabrikan. Di Honda, segala sesuatunya telah berjalan dengan caranya sendiri selama bertahun-tahun. Taruhan uniknya adalah Marc Marquez. Motornya telah menjadi mesin yang tidak dapat dikendalikan.
Hari ini, Mir dan Rins akan mencoba menyumbangkan pengalaman mereka untuk mencoba memperbaikinya. Bahkan jika para insinyur di Tokyo benar-benar fokus untuk mengikuti petunjuk dari Marquez. Juara MotoGP 6 kali itu berbicara kepada motorsport.com mengenai rekrutan baru yang diperkenalkan oleh merek tersebut. Saya selalu berpikir bahwa para pembalap yang datang ke Honda akan melaju dengan cepat. Jika mereka berjuang, maka saya sudah memenangkannya. Anda tidak dapat mengharapkan mereka untuk tidak menjadi kuat, dan kemudian mereka menjadi kuat dan Anda menjadi lengah. Ada dua pembalap hebat yang datang, satu yang memenangi balapan dan yang lainnya adalah juara dunia. Tambahnya, Honda tidak memperpanjang kontrak Pol Espargaro setelah 2 tahun yang sangat sulit bagi pembalap Granollers dengan tim pabrikan. Sedangkan Alex Marquez dihadapkan dengan kehilangan minat. Ia menemukan cara untuk bergabung dengan tim Gresini demi mengendarai Ducati. Di Honda, mereka memilih pasangan Suzuki gratis dan dengan kualitas yang sangat baik. Itu tidak akan terjadi karena para pembalap, tetapi Honda adalah motor yang berbeda. Sejauh ini semua orang yang mengendarainya menderita. Honda adalah motor di mana jika Anda ingin menemukan batasnya, Anda harus menabrak, dan disitulah kepercayaan diri dan keberuntungan harus membantu Anda. Anda memerlukan kepercayaan diri yang sangat tinggi agar kecelakaan tidak mengurangi kepercayaan diri Anda dan keberuntungan agar Anda tidak cedera. Itu adalah pesan yang realistis, saya tidak bisa mengada-ngada. Setelah dilihat, hasilnya menunjukkan bahwa Marquez dalam 12 Grand Prix tahun ini telah mengalami 18 kali kecelakaan, sementara Pol Espargaro dan Alex Marquez masing-masing telah mengalami 21 kali kecelakaan. Takaki Nakagami yang absen pada bagian akhir musim terjatuh 12 kali dan Steven Bradl 6 kali. Sedangkan untuk tes resmi MotoGP di Valencia, Selasa, Honda akan membawa versi RC213V 2023 yang telah mereka uji coba di sirkuit Jerez akhir pekan ini dengan tes rider Steven Bradl. Honda telah menguji motor yang akan saya uji pada hari Selasa di Jerez. Saya tahu ini memiliki sasis baru, tetapi saya tidak memiliki lebih banyak informasi tentang mesinnya. Saya pikir ini adalah langkah maju, tapi bukan yang definitif. Pungkas pembalap asal Serverat itu. Fabio Quartararo mengaku sejak awal GP Valencia kurang yakin dengan peluangnya menjuarai MotoGP 2022. Tapi pembalap Yamaha Factory Racing tidak punya penyesalan dengan hasil balapan. Rider Yamaha mengawali balapan dengan kuat dan melawan dua pembalap Ducati demi kemenangan yang bisa membuahkan gelar kalau Francesco Bagnaia tergelincir di urutan ke-14. Walau Jack Miller dan Marc Marquez crash di depannya, juara dunia MotoGP 2021 tidak bisa memperbaiki posisi sehingga finish keempat, sedangkan Bagnaia mencuri mahkota dari posisi ke-9. Saat ditanya apakah dia telah meninggalkan kesan dengan memenangi duel lawan Jack Miller dan Bagnaia, Quartararo menjawab, "Tidak, sayangnya tidak. Kami membuat pace bagus, kami memulihkan sedikit dengan mereka yang di depan, tapi dengan Jack, dia mengerem di tikungan 2, kami pun melebar. Saya menekan ketika saya menyenggol Pecco, saya ingin mendorong diri saya hingga maksimum. Pada lap itu, saya berada di batas. Pada dasarnya semua balapan berada pada batasnya. Tapi saya tidak punya penyesalan karena memberikan 100% pada hari ini. Ketika Anda kalah dalam perebutan titel seperti itu, Anda selalu perlu menemukan hal positif, meski sekarang 99% negatif. Hanya 1% positif dalam 4 bulan, kemudian di mana saya mesti menunggu balapan pertama. Saya akan lebih marah dan berlatih keras, mempersiapkan diri lebih baik dan bertarung lebih keras pada tahun 2023. Quartararo tampak memberi selamat kepada lawan setelah balapan saat perayaan besar terjadi di trek. Tentu tidak mudah bagi pembalap Prancis itu. Sekira 15 menit, ia sulit menerima kenyataan karena Quartararo merupakan petarung pemenang. Sekarang ia menatap jauh ke depan untuk persiapan musim selanjutnya.
Maksud saya, setelah balapan sangat emosional, saya bertarung, seorang pemenang, saya ingin berada di posisi pertama, Quartararo menambahkan. Jadi tentu saja 15 menit setelah balapan sangat berat, tapi itu terjadi, itu selesai. Kami perlu tutup buku dan membuat babak baru dan dimulai pada Selasa. Saya menantikan melakukan itu. Sumber kesulitan Quartararo dalam balapan adalah masalah ban, dengan kompon yang terlalu lunak untuk kondisi hangat. Menurutnya sisi kiri ban depan sudah habis dan dia tidak bisa melakukan apapun. Itu bukan masalah tekanan ban, tapi hanya problem kompon yang terlalu lunak. Untungnya tahun ini kami punya satu stop lebih keras di sisi kiri, tapi mereka membawa ban yang terlalu lunak di trek ini, dan juga saya pikir karena setiap tahun trek ini makin panas. Hari ini temperatur mencapai 26,27 derajat Celcius. Itu kenapa kami sedikit terlalu lunak dan kami selalu menggunakan ban super keras. Itu masalahnya, pungkas Quartararo.